Oke, Mas Marcel nih menjalani rumah tangga berapa tahun dengan kakak sih? Jadi Kita udah jalan hampir 4 tahun Iya, ya. hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi suka dukanya, kekompakannya seperti apa sih? Suka dukanya kekompakannya sekarang makin kompak Ya. setelah menjalani banyak suka dan juga banyak duka. Jadi puji Tuhan, bersyukurnya ya udah makin membaik dalam menjalani rumah tangga. Semoga kedepannya juga gitu. Betul sekali. Oke, kan kemarin sempat ada kayak berantem Iya. masih atau kayak gitu dalam rumah tangga kalian sendiri. Nah, bagaimana saya kamu? Menurut aku wajar sih, maksudnya dalam rumah tangga kan pasti ada cobaan. Kayak orang ngomong 5 tahun baru ada. Kita sih di awal, tapi nggak apa-apa. Semoga itu awal yang baik untuk kedepannya. Nah di awal itu gimana nih? Jadi tantangan tersendiri nggak sih bang buat lo? Apalagi jadi kepala rumah tangga lah ya. Iya, maksudnya karena kan ketika nikah kan belum ada pelajaran gitu bagaimana caranya buat menjadi suami, menjadi bapak, menjadi istri dan juga menjadi ibu gitu. Jadi sama-sama saling belajar Iya. di tahun-tahun ini. Sama-sama tantangan untuk kita berdua sih. Dan akhirnya ya kita bisa ngelewatin badai yang pertama, mudah-mudahan Badai selanjutnya juga bisa ya. diterjang. Kalaupun ada badai ya, tapi jangan terlalu besar lah badainya. Iya. Oke, tapi kayak cuek-cuek kan masih tetap ada sih komunikasi kan? Oh enggak, kan karena sekarang kita udah baik-baik aja, komunikasi kita juga baik semuanya. Enggak ada yang cuek-cuekan kayak dulu. Oke, itu berawalnya gimana sih kalau boleh tahu? Kenapa? Karena memang sibuk masing-masing, apalagi terutama lu sibuk jadinya. Iya karena sibuk sih, karena sibuk kerja aja. Dulu mungkin karena akunya juga karena baru lahiran kali, jadinya hormon juga yang pengen diperhatiin atau apa. Cuma sekarang karena udah mulai balik normal, jadi aku juga udah mulai mengerti pekerjaannya suami, dan aku juga sekarang sibuk kuliah dan punya aktivitas lain. Jadi ya sama-sama enjoy lah sekarang. Nah, berarti kan karena kesibukan lo nih bang, akhirnya bisa cair dengan suasana itu gimana dengan cara? Ya, jadi pelajaran juga maksudnya ketika gue kemarin banyak banget puji Tuhan banyak banget kerjaan kesana kesini sampai akhirnya tuh bisa jadi supaan gitu dengan lupa untuk ngabarin tempatnya di mana, ngabarin gue lagi ada di mana. Jadi hal-hal yang menurut gue dulu kayak ini nggak terlalu penting-penting banget ya, tapi ini penting buat istri gue gitu untuk dia tahu kabar gue ada di mana dan sebagainya. Jadi ya Udah nunjukin perubahan. perubahan seperti itu, perubahan kecil yang seperti itu ternyata efeknya besar juga buat keluarga kita gitu sih. Oke, berarti sempat mengalami suatu komunikasi yang tidak baik lah ya? Iya. Sebenarnya kan? Sempat makanya ada banyak sekali yang jadi kita pelajarin gitu biar nggak keulang lagi. Dan ada beberapa hal juga yang udah kita alamin yang misalkan gua ngelakuin kesalahan terulang kembali gitu ya. Bersyukurnya aku punya istri yang sabar dan punya istri yang paham dengan keadaan gue dan bisa tetap bertahan gitu. Perkompakan sendiri nih, gimana nih dari kalian sendiri? Kompak-kompakan dalam rumah tangga dalam jalan itu ada apa nggak sih bang? Seperti apa nih kekompakan yang? Kalau kompak kita udah sepakat sih kayak untuk menjaga komunikasi, terus juga karena dulu kan masalahnya karena sibuk kerja. Jadi sekarang kita udah menentukan kayak dalam seminggu ada 1 hari waktu untuk keluarga, terus main sama anak-anak jadi lebih banyak. Sudah bisa membedakan waktunya kerja, main sama keluarga gitu. Nah itu cairnya gimana kak akhirnya bisa? Karena kesepakatan berdua, karena ribut yang besar itu akhirnya kita menemukan satu titik yang bikin kita kayaknya kita perlu ngomongin yang benar-benar ini deh sebelum makin berantakan, dan untungnya menemukan solusinya sih. Makanya buat teman-teman di luar sana, sahabat-sahabatku yang mungkin sama kayak kita menikah muda dan belum tahu bagaimana caranya untuk ngobrol, ya kadang memang ada tembok gengsi di sana gitu, tapi ya lo harus lewatin itu, lo harus coba untuk ngobrol satu sama lain, sediain waktu dan ilangin ego, ilangin gengsi. Karena menurut gua nggak perlu siapa yang pertama kali harus mulai gitu, nggak perlu siapa yang pertama kali harus minta maaf apapun keadaannya gitu. Jadi kayak ini pelajaran buat gua, maksudnya sebagaimanapun gua salah ataupun gua nggak salah, gua tetap minta maaf. Begitupun istri gua, ketika dia salah dan nggak ataupun berani untuk minta maaf salah duluan. iya tetap minta maaf duluan karena ada beberapa yang gengsi gitu. Nah jadi harus ada satu yang gengsi, satu ada yang ngerem, ada satu yang ngegas juga. Jadi ketika ya ada yang jadi api, ada yang jadi air gitu, tapi jangan sampai air kan bisa jadi ya, tsunami juga. Jadi intinya kita sama-sama saling menjadi
pengisi satu sama lain lah biar masa kita tetap bisa nyambung lagi. Berarti masih ada ego lah ya dulu ya. Apa? Ego tuh Iya. Dulu masih ada. Dulu masih ada. Kalau sekarang udah mulai Iya, dulu masih ada ego, tapi sekarang udah enggak. Dan sekarang aku sudah berubah, tidak boleh telat-telat lagi dalam segala apapun. Terima kasih Mas. Oke, siap. Makasih ya.